Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa qudwatina wa imamina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di pagi hari ini kembali kita bisa menunaikan kewajiban seorang muslim melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima sholat kita, puasa kita, doa kita, dan seluruh amal kebaikan kita, dan menyempurnakan segala kekurangannya. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya Yaumal qiyamati, amin ya Rabbal Alamin. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di pagi hari ini di bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, kita akan sama-sama mengaji seputar Al-Quran yang berkaitan tentang keistimewaan Al-Quran. Begitu banyak keistimewaan Al-Quran, namun demikian kami hanya sebutkan beberapa di antaranya. Yang pertama, Al-Quran, Bapak Ibu, adalah firman Allah yang tidak pernah membosankan. Sekali lagi, Al-Quran adalah firman Allah yang tak pernah membosankan. Aku ingin ngajak Bapak Ibu hitung-hitungan sebentar. Satu hari berapa kali Bapak Ibu baca Al-Fatihah? Berapa Bapak Ibu? Minimal 17 kali sejumlah rakaat sholat. 17 kali. Kalau Bapak Ibu sudah menjaga sholatnya selama 3 tahun minimal 3 tahun. 3 tahun itu berapa hari? Kurang lebih 1000 hari, karena setahunnya 350-an. Berapa? 65. Dikali 3 anggaplah 1000. 1000 hari. Kalau setiap harinya 17 kali, berarti sudah berapa kali? 17.000 kali. Berarti Bapak itu, Ibu, sadar nggak sadar pernah membaca Al-Fatihah 17.000 kali. Pertanyaannya, pernah bosan, Pak? Enggak pernah. Itu keistimewaan Al-Quran, Pak. Itu kalau 3 tahun, Pak ya. Kalau 10 tahun, 10 tahun itu kan 3 kali lipatnya lagi. 3 tahun kali 3 lah. Berarti 17.000 kalau dikali 3 berapa, Pak? 51.000 kali. Jadi bapak-bapak itu pernah baca Al-Fatihah 51.000 kali. Itu belum qobliyahnya, belum ba'diyahnya, belum duhanya, belum tarawihnya, belum sunnah. Bisa-bisa 100.000 kali. Pertanyaannya lagi, pernah bosan, Pak? Enggak pernah. Sekarang kalau Bapak Ibu punya lagu kesukaan, punya lagu dangdut apa pop, coba nyanyi, Pak, 17.000 kali. Yang paling Bapak suka dah
Apa kira-kira Pak? Bahasa Inggrisnya malek. Subhanallah, ajib. Padahal Pak, karakter manusia itu mudah bosan loh. Kita itu mudah jenuh sebagai manusia, tetapi Allah tak ingin Quran yang membosankan. Ajib, tak luar biasa sekali. Makanya dulu ketika kami di pondok, selepas ngaji, selepas setoran hafalan Quran, itu nanti ada semacam senandung syair, bait-bait syair dibaca. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbi 'inda jahli wa hayrati faya rabbi matti'ani bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqnati. Apa maknanya? Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Kalamun, Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. La yumallu, tidak pernah membosankan. Sama'uhu, untuk didengar ataupun dibaca. Luar biasa. Makanya dulu atau mungkin Bapak pun pernah mendengar bahwasanya Sayyidina Utsman bin Affan itu menghatamkan Al-Quran di dalam 2 rakaat. Artinya 1 rakaat 15 juz. Imam Syafi'i, Bapak Ibu, Imam Syafi'i itu menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan 60 kali. Kita berapa Pak? Jadilah inilah yang bikin rusak ini Pak. Jadilah Pak Ustaz. 6. Saya dulu Pak, orang kalau hafal Quran 30 juz itu bisa menghatamkan Quran dengan bacaan hadar. Bacaan Quran itu kan temponya ada 3 Pak ya, derajatnya. Yang pertama namanya tahqiq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu namanya tahqiq. Kalau yang dibaca dalam sholat namanya tartil. Kalau lebih cepat dari itu, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Dengan memperhatikan tajwid pastinya, itu namanya hadr. Nah, orang yang hafal Quran dengan mutqin, yakni dengan baik, itu bisa sekali duduk 7 sampai 8 jam 30 juz, Pak. 7 sampai 8. Artinya kalau Imam Syafi'i duduk ba'da subuh, itu menjelang zuhur sudah hatam. Nanti malam pun demikian, kalau beliau setelah tarawih atau bahkan di dalam tarawihnya dibaca, sudah bisa hatam sebelum menjelang malam. Tapi saya dulu sempat ragu ya. Bukan ragu apa-apa, lebih karena iya kok ada orang bisa hatam Quran dalam sekian jam, kemudian kok bisa ada orang duduk baca Quran sampai 6, 7, 8 jam itu Pak. Kok bisa? Dulu sulit mencari jawabannya, tapi sekarang tahu saya jawabannya Pak. Apa dia jawabannya? Ketika saya melihat anak-anak bujang atau mungkin dewasa main HP game online 6 jam tidak nengok-nengok lagi Pak. Pernah Bapak lihat
Anak-anak muda, nah mulai dari ba'da isya sampai jelang subuh, berjam-jam sampai ditegur wong tuanya, tidak dengar lagi. Sanggup rupanya manusia itu melakukan hal yang sama dalam rentang waktu yang lama. Pertanyaannya, kenapa orang yang main game online itu bisa bertahan lama-lama itu, Pak? Karena menikmatinya. Dia menikmati permainan game online itu. Artinya apa? Artinya cuma beda tempat baik. Si kok menikmati game online, yang si kok menikmati bacaan Al-Quran. Jadi tidak heran lagi. Dan saya mau cerita ini, cerita yang menurut saya sangat luar biasa. Ketika kami awal-awal datang ke Mesir, saya tinggal karena beasiswa, tinggal di asrama Al-Azhar. Di asrama itu ada 35 apartemen kurang lebih. Penduduknya ada 3.000-an orang dari 104 negara di asrama itu. Saya punya kenalan orang Afrika aslinya dari negara Kongo, tapi dia berangkat ke Mesir pakai paspor Mali, negara Mali. Namanya Fili, beliau ini. Ketika saya awal-awal datang di Mesir, saya perhatikan kok beliau ini setiap habis sholat atau setiap datang ke masjid selalu ada di dalam masjid dan selalu dalam kondisi baca Quran. Pagi baca Quran, zuhur, asar, seterusnya. Saya sampai kami yang mau murojaah hafalan Quran, Mbak, biasanya ba'da subuh sampai syuruk, ba'da maghrib sampai isya, dan sebelum tidur itu saja murojaah hafalan Quran. Tetapi ini setiap waktu saya datang ke masjid selalu ada. Sampai pada suatu hari saya murojaah jam 8:30 kurang lebih, ba'da isya. Keluar dari kamar menuju masjid. Begitu sampai di masjid saya lihat beliau ini sedang sholat, Pak. Sedang berdiri dan sholat. Saya pun sengaja duduk di sebelahnya murojaah. Sudah saya baca Quran. Kurang lebih 1 jam berlalu, saya baru sadar teman saya ini belum rukuk. Belum rukuk. Lalu saya besit dalam hati, kira-kira kapan dia rukuk ini? Saya lanjutkan murojaah, ketiduran saya, Pak. Kurang lebih saya ketiduran itu jam 10 menjelang jam 11. Ketika saya bangun dan itu sudah tengah malam, saya lihat dia masih dalam posisi berdiri, Pak. Belum rukuk. Akhirnya saya tunggu betul. Barulah dia rukuk yang pertama di jam 1:30. Rukuk yang pertama. Saya sembari tidur. Akhirnya dia rukuk yang kedua menjelang subuh. Intinya salam sebelum subuh. Saya sampai membatin, luar biasa sekali orang ini. Akhirnya saya tanya, berapa juz baca tadi malam? Alhamdulillah 30 juz. 30 juz dalam 2 rakaat, Pak. Saya kepikir loh, Sayyidina Utsman. Artinya dia setelah ba'da isya, setelah makan ke masjid, mulai dari anggaplah jam 8 itu, Pak, sampai jam 4:30 hatamkan Qur'annya dalam 2. Bapak kalau mau baca cerita saya ini, dulu saya mendapatkan cerita dia ini, Pak, langsung saya panggil teman saya, orang Medan.
Teman saya ini rajin nulis. Dan dulu dikirim dari Mesir ke Indonesia biar ke surat kabar, biasanya dapat uang. Dia ngirim berita itu. Saya katakan, ini ada orang luar biasa ini. Dicatat biografinya dan nasihat-nasihatnya. Dia judul, Bapak kalau sekarang punya Google, searching saja, judulnya Manusia Langit Abad 21. Judul artikelnya. Isi ceritanya itu dari saya itu, Pak. Karena saya yang langsung mewawancarai orangnya. Itu terbit kurang lebih di tahun 2013 atau 2012. 2010. Karena saya melihat dia luar biasa dan kami mahasiswa baru, saya pengen betul ngobrol sama dia, mengambil inspirasi kira-kira apalah pacak sekuat itu. Akhirnya saya sampaikan ke dia, akhi, kapanlah ada waktu, aku boleh enggak kira-kira ngobrol. Kata dia, ya sudah nanti malam saja datang ke masjid, saya insya Allah nggak sholat, jam 1 malam saya keluar dari kamar, Pak. Begitu saya keluar menuju masjid, saya dapati dia sedang di teras dan sedang baca Quran. Singkat cerita saya ngobrol, saya tanya, sejak kapan kamu sholat 2 rakaat 30 juz? Alhamdulillah, sejak 1 tahun. Setiap malam. Ya Allah. Saya tanya gimana kisahnya itu? Rupanya dia ini mu'allaf. Mu'allaf, lahir di Kongo, dari keluarga besar pastor di sana. Dan pertama kalinya ia tertarik untuk masuk Islam karena mendengar radio dari tetangganya bacaan Quran. Indah katanya hari itu, nikmat sekali dengarnya. Saya tanya, ini apa? Ini Quran, kitab suci kami. Ini suara siapa? Ini suaranya Syekh Abdul Basit Abdus Somad. Beliau ini qari besar di Mesir. Kalau kita ini muammarnya lah, Pak, kurang lebih. Setelah dia mendengar itu dan tahu itu adalah orang Mesir, tidak ada di dalam pikirannya kecuali dia pengen berangkat ke Mesir dan pengen belajar Quran. Akhirnya dia masuk Islam. Setelah masuk Islam diusir oleh keluarganya karena membuat malu keluarga pastor. Dia berusaha membuat paspor di negara Kongo tadi, tapi nggak dapat. Akhirnya kabur ke negara sebelah, negara Mali, pindah ke warga negaraan dan akhirnya dapat paspor. Singkat cerita dia pun berangkat ke Mesir. Sesampainya di Mesir, ia tidak mengkhianati keinginannya. Dia hafalkan Quran dan hafal dalam rentang waktu 1 tahun. Setelah sudah hafal Quran 1 tahun, dia murojaah hafalannya itu dalam sholatnya, dalam 2 rakaatnya, dan dia sudah lakukan itu selama 1 tahun. Saya tanya, apa cita-cita kamu sedemikian rupa bersama Al-Quran? Cuma 1. Saya pengen bapak ibu saya masuk Islam. Saya pengen bapak ibu saya masuk Islam. Tetapi ada sesuatu yang sangat mengagetkan dan menyedihkan, Pak. Kurang lebih 2 minggu dari ngobrol sama saya itu meninggal orangnya. Meninggal dunia. Jadi yang di artikel itu orangnya sekarang sudah meninggal. Meninggal ketika azan. Allahu Akbar. Ketika sampai pada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jatuh dia. Kami bawa ke rumah sakit, sempat dirawat semalam, besoknya meninggal. Dikubur di Mesir. Dan orang tuanya tidak tahu kalau dia di Mesir. Apa yang ingin saya ceritakan dari kisah ini, Pak? Kalau dulu kita sering beralasan, wajarlah Sayyidina Utsman, sahabat. Wajarlah Imam Syafi'i, bisa banyak baca Quran. Beliau tabi'in. Enggak, Pak. Ini mu'allaf abad 21.
Bahasa Arabnya pun ketika ngobrol sama saya masih terbata-bata, masih kesulitan karena masih anak baru, 2 tahun di Mesir. Luar biasa. Ia mampu membaca Quran dan tak pernah merasakan bosan, karena sekali lagi salah satu keistimewaan Al-Quran, la yumallu sama'uhu, tak pernah dia membosankan. Maka dulu kami dapat nasihat yang luar biasa dari guru-guru kami. Yang kita paling takutkan, Pak, Bu, bukan kita yang tidak mau membaca Al-Quran. Yang kita khawatirkan Quran yang tak mau dibaca kita. Bukan kita yang tak mau baca Quran, tapi Quran yang tak mau dibaca kita. Quran ada di rumah mungkin lebih dari 1, tapi nggak pernah disentuh sampai berdebu. HP tiap hari dibaca, media sosial berjam-jam. Cemburu Quran, Pak. Itu yang paling ditakutkan. Maka dari itu semoga kisah singkat tadi bisa menambah semangat kita untuk selalu bisa bersama Al-Quran. Semoga nggak amin aja, Pak ya. Nian diamal ke. Insya Allah. Itu yang pertama. Keistimewaan Al-Quran tidak pernah membosankan. Yang kedua, salah satu keistimewaan Al-Quran, bahwasanya ia mudah untuk dihafal bagi yang mau menghafal. Allah berfirman berkali-kali di dalam surat Al-Qamar, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Sungguh, kata Allah, kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat, untuk dihafal. Fahal min muddakir, adakah yang mau menghafalnya? Sebagai bukti bahwasanya Quran itu mudah dihafal, Pak. Di dunia ini jutaan orang sudah hafal Quran. Mulai dari yang bisa bahasa Arab sampai yang nggak ngerti maknanya pun bisa hafal Quran. Dan bukan dalam rangka merendahkan yang lain. Tak, saya bisa jamin atau punya keyakinan tak satu orang pun hafal Injil. Sepastor-pastornya dia. Kalau dia ngaku enggak saya hafal, kita tes. Bisa enggak dia hafal seperti kita mengulang-ulang Quran itu? Begitu juga dengan kitab Weda, begitu juga dengan kitab Taurat, silahkan. Satu orang saja yang bisa hafal itu dari A sampai Z. Tapi kalau Al-Quran sudah begitu banyak yang bukti. Dulu di 2004, ya di tahun 2004, dunia cukup digegerkan dengan kemunculan seorang anak kecil bernama Muhammad Hussein Tabatabai. Aslinya Iran, sukunya Persia. Hafal Quran di umur 4,5 tahun. Hafal tafsirnya di umur 5 tahun. Dan mendapatkan gelar doktoral honoris causa dari Inggris umur 5,5 tahun. Makanya tahun 2004 ada buku di Gramedia judulnya Doktor Cilik. 4,5 tahun sudah 30 juz. Lebih dahsyat dari Muhammad Hussein Tabatabai, bahkan mendapatkan rekor dunia sebagai penghafal Quran terkecil, bernama Abdurrahman dari Aljazair. Beliau, anak ini sekarang umurnya sudah 15-an tahun. Umur 2 tahun
belum bisa ngomong. Wong tuanya sampai mengira dia ini bisu. 3 tahun belum pacak ngomong juga. Padahal teman sebayanya sudah mulai 1-2 kata terucap. Dia ini nggak ngomong. Begitu 3,5 tahun, yang pertama kali keluar dalam lisannya, dari lisannya adalah Al-Quran, dan dia sudah hafal 30 juz. 3,5 tahun. Walaupun ketika diwawancarai, kapan kamu merasa sudah hafal dengan baik dan benar? Dia menjawab, saya hafal Al-Quran dengan tajwid yang benar di saat umur 6 tahun. Imam Syafi'i hafal Quran umurnya 7 tahun. Dan banyak lagi. Di Indonesia dulu cukup viral, siapa namanya? Musa. Dari yang mana? Bangka atau Jambi? Bangka. Dan sekarang di televisi juga sudah banyak dimunculkan. Luar biasa. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Aku mudahkan Quran itu untuk dihafal. Akhirnya saya tertarik, Bapak Ibu, untuk mempelajari biografi dari orang tua mereka tadi. Mulai dari orang tuanya Imam Syafi'i, orang tuanya Muhammad Husain Tabai, orang tuanya Abdurrahman Al-Jazairi. Saya baca. Setelah dibaca, ada titik persamaan rupanya, Pak. Yang kami yakini inilah rahasia Allah anugerahkan kemudahan untuk bisa menghafal Al-Quran itu. Ya mungkin kalau untuk kita yang sudah sepuh merasa kecil hati, ya aku sudah tidak kata kesempatan lagi, Ustaz. Ya kalaupun bukan untuk kita, untuk cucu kita, untuk anak kita. Apa titik persamaannya itu, Ustaz? Kurang lebih ada 4 yang ingin kami sampaikan pada pagi hari ini, yang menjadi rahasia dan dilakukan oleh kedua orang tuanya. Yang pertama, orang tua mereka berusaha tidak memasukkan makanan haram ke dalam perut anaknya. Jangankan yang haram, Pak, yang syubhat. Syubhat itu apa dia, Ustaz? Antara halal dan haram. Bahasa Inggrisnya mak jolas. Tidak jelas statusnya, Pak. Halal tapi cah haram, haram tapi cah halal. Itu saja dihindarkan dari perut anak kita. Suatu ketika Imam Syafi'i yang masih bayi, Imam Syafi'i ini nama aslinya Muhammad bin Idris. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah di Abdul Manaf. Ketemu nasabnya dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir di Gaza, anak yatim di Palestina. Belajarnya di Mekah dan Madinah bersama Imam Malik. Hafal Quran di saat umur 7 tahun. Dulu ketika dia masih bayi, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dititipkan oleh orang tuanya, oleh ibunya ke tetangga, karena ibunya ada sesuatu yang harus dilakukan. Singkat cerita, ketika Imam Syafi'i, ibunya pulang, diambillah Imam Syafi'i. Sang tetangga ini cerita, tadi Muhammad ini nangis, histeris. Saya coba diamkan, saya gendong, saya bawa, tidak galak diam juga. Akhirnya tadi kususui dia, kuberikan asiku. Kata ibunya, makasih. Dibawa pulanglah Imam Syafi'i. Sesampainya di rumah, sang ibu memasukkan jari telunjuknya ke kerongkongan Imam Syafi'i. Dimuntahkan asi tadi, Pak. Dimuntahkannya. Kenapa? Rupanya tetangganya ini usahanya jual beli kambing. Dia saat menggembala kambing di tanahnya sendiri, tapi sering makan rumput di tanah orang. Suka lewat ke tanah sebelah, Pak, dimakan, dibiarkannya. Bayangkan itu, Pak. Sebegitu saja nggak mau orang tua Imam Syafi'i, ibunya, memasukkan itu ke dalam perut Imam Syafi'i. Kita ini dah proyek potong 15%.
jalan rusak rakyat, dia kaya dewek. Pejabat begitu Pak. Enggak semua. Tapi sudah jadi rahasia umum Pak. Yang ini 10%, yang ini 5%, yang ini. Enggak cukup rupa gajinya itu Pak, tamak. Dan lain sebagainya. Sampai yang sedemikian saja mereka tidak mau masuk. Saya ya sedikit banyak mau mencontoh. Semoga kita pun bisa mencontoh. Ramadan ini, semoga ini tidak menjadi gurur buat saya. Saya hampir tiap hari ada undangan, banyak undangan bukber, istilahnya itu buka bersama, ditelepon Pak Ustadz. Kami dari misalnya Mitsubishi, saya nak ngada ke buka bersama. Kira-kira Ustadz bisa enggak ngisi tausiahnya? Oh iya, insya Allah. Tanggal berapa? Oh iya, siap. Oke. Saya terima undangannya. Setelah itu saya kepikiran, kaki kalau aku makan di sana enak, uang rumah aku di rumah sama no dewean, sama dedek bayi di rumah. Aku nak ajak. Tetapi kan yang diundang ini saya Pak. Artinya makanan itu bisa-bisa sudah dihitung sejumlah undangan. Kalau saya bawa istri, jatah siapa yang bakal dimakan oleh istri saya? Takut saya Pak. Tapi saya nggak bawa, kasihan juga. Saya telepon. Assalamualaikum. Pak, saya minta izin. Izin apa Ustaz? Boleh nggak aku bawa uang rumah aku? Astagfirullahaladzim Pak Ustaz. Bawalah Pak Ustaz. Bawa baik galo. Oh istri aku sih kok, bukan galo. Bawa galo itu, istri banyak nih bawa galo. Bawa aja Ustaz. Saya tahu Pak, saya nggak izin saja, insya Allah dikasih, nggak mungkin nggak. Saya datang bawa istri kan nggak mungkin saya makan, dek jangan makan ya, nggak mungkin, pasti dikasih. Tetapi kekhawatiran sesuatu itu menjadi syubhat karena yang diundang suaminya bukan istrinya, saya minta izin. Dan ini bukan berlagak suci, tetapi pengen mencontoh orang-orang hebat. Ingin mencontoh orang-orang baik. Termasuk yang kondangan. Kondangan, anak 4 dibawa galo. Makan galo. Ngamplop cuma 5.000. Bungkus pula. Wah, yang lain baik. Insya Allah jamaah sini tidak ada. Aku sedang bercerita jamaah yang di sana. Yang di hutan sana. Halal, insya Allah halal Pak. Karena mungkin setidaknya orang yang punya hajatan itu sudah sedekah gitu ya. Tetapi bentuk kewaraan, bentuk kehati-hatian, apalagi berkaitan dengan daging yang akan tumbuh di perut,